Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul kembali di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan akan berikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi. Amin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya untuk menghadapi kesulitan-kesulitannya, menolong kesulitan-kesulitannya, baik karena sakit atau lain hal, dan kemudian bisa berjumpa kembali dengan kita. Teman-teman yang berbahagia, para mahasiswa yang saya cintai, jadi dalam kuliah antropologi pada malam ini, saya akan menyampaikan dengan video YouTube saja. Nanti absennya silahkan ditulis di grup WA kita ya. Jika sekalian nanti ada pertanyaan-pertanyaannya, jika memang ada waktunya, kita silahkan bertanya dan sharing ide dan pengalaman, atau lewat WhatsApp itu, lewat rekaman, video, atau dan sebagainya. Yang serba digital gitu ya, biar kita lebih canggih gitu ya. Karena ini juga kelas karyawan, tentu kuliahnya lebih mudah untuk memudahkan, tidak harus datang ke kelas karena kesibukan dari teman-teman semuanya. Jadi pada kuliah antropologi kali ini saya akan bahas perkembangan antropologi di dunia ya, terutama dunia barat lalu masuk ke Indonesia ini. Menurut bukunya Kunchoro-Ningrat ini ya. Jadi kalau teman-teman punya rezeki bisa membeli bukunya Kunchoro-Ningrat ini, Antropologi 1 sama Antropologi 2. Dia dikenal sebagai bapak antropologi di Indonesia ini ya. Jadi dalam studi antropologi ini yang menitikberatkan pada aspek mempelajari manusia sebagai makhluk kebudayaan yang membentuk perilaku kebudayaan, yang ini menjadi instrumen yang penting bagi kajian psikologi, karena di dalam kajian psikologi ini kan kita mempelajari manusia dari aspek psikisnya ya, jiwanya, pikirannya, perasaannya, hasratnya gitu ya. Id, ego atau super ego itu kata Sigmund Freud itu ya. Nah, seringkali psikologi tidak bisa melihat manusia berperilaku tidak dari sisi psikisnya saja, tetapi juga sisi psikis maupun perilakunya itu dibentuk oleh kebudayaan di mana manusia itu tumbuh. Kebudayaan setempat yang membentuk perilakunya, tata nilai budaya, norma-normanya, seninya, peradabannya dan sebagainya itu yang membentuk perilaku manusia gitu ya. Jadi kajian antropologi dengan psikologi mencapai titik temu pada kajian perilaku manusianya, yang satu sebagai makhluk budaya, yang satu sebagai makhluk psikis, tapi keduanya menjadi saling melengkapi. Dan bahkan di dalam kajian prodi psikologi, antropologi ini merupakan alat bantu kita untuk mengembangkan ilmu psikologi. Nah, dari sisi ini kita bisa mengetahui kalau Profesor Kunchoro-Ningrat sebagai bapak antropologi Indonesia ini membagi periodisasi perkembangan antropologi, studi antropologi itu dibagi ke dalam 4 fase gitu ya, yaitu fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Fase pertama itu dimulai dari abad ke-15, lalu fase kedua pada abad ke-18, lalu fase ketiga pada abad ke-20 ya, fase ketiga pada abad ke-20 itu, lalu fase keempat itu pasca abad ke-20 gitu ya, fase kontemporer, fase abad modern ya, setelah munculnya nation state. Saya akan menjelaskan secara sederhana saja yang mudah dicerna. Dari menurut Profesor Kunchoro-Ningrat, perkembangan ilmu antropologi itu pada fase pertama, fase abad ke-14, ke-15, ke-16, 17 itu, fase-fase itu muncul karena kepentingan kolonialisme gitu ya. Jadi bangsa barat yang berhasil menjajah bangsa-bangsa lain di dunia ini, dari Afrika, Amerika, benua Afrika, benua Timur Tengah sana, Jazirah Arab,
benua Australia, benua Asia, termasuk Filipina, Indonesia, kita ini, Korea, Malaysia, ya, India, di Asia Selatan, Pakistan, di Iran juga, di mana, Persia atau di Jazirah Arab, di Arab Saudi, di Mesir, di Irak, di Palestina juga, lalu di Afrika Utara, di Afrika Selatan, di Maroko, di Aljazair, di Libya, di Sudan dan sebagainya itu menjadi awal dari perkembangan ilmu antropologi, di mana ilmu antropologi dipakai untuk mempelajari daerah-daerah kolonial ini, ya, suku-sukunya ini, yang dijajah ini, budayanya dan sebagainya, adat istiadatnya ini dipakai untuk kepentingan kolonial. Jadi lebih kepada kepentingan politis gitu ya. Jadi perkembangan ilmu antropologi pada awalnya karena bersifat kolonialistik, maka lebih bersifat politis. Artinya bangsa Barat yang menaklukkan bangsa-bangsa lain di dunia ini menggunakan ilmu antropologi untuk kepentingan menaklukkan bangsa itu, sehingga mudah diajak untuk mengikuti aturan-aturan dari kaum kolonial Barat ini, ya, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda yang di Indonesia ini, ya, seperti Prancis di Aljazair atau di Maroko, atau seperti Inggris di Arab Saudi, di Palestina, di Mesir, di mana, di Irak, di Iran, atau seperti di India dan Pakistan oleh Inggris, atau di Indonesia dengan Belanda, di Suriname, di Amerika Latin oleh Spanyol, Portugis maupun Inggris, ya, Prancis juga, di Filipina oleh Spanyol, di Timur Leste oleh Portugis. Itu dipakai oleh bangsa-bangsa Barat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang di luar Barat, yang kemudian dia mempelajari suku-suku hasil taklukannya itu untuk kepentingan politik kolonial itu. Misalnya mempelajari suku Jawa. Kenapa suku Jawa ini orangnya sangat menghormati orang tua, ya, menghormati raja dan sebagainya itu, sehingga bangsa Belanda ini ketika menaklukkan Indonesia mendekati para pemimpin suku-suku itu, raja dan bangsawan-bangsawan itu ditaklukkan, sehingga rakyatnya bisa ngikut ditaklukkan oleh bangsa Belanda, sehingga mereka bisa menguasai Jawa terutama selama beratus-ratus tahun itu, ya, sejak zaman Sultan Agung abad ke berapa itu, 16 ya, sampai abad 20 itu, ya, 3 abad apa 2 abad itu, ya. Itu karena dulu misalnya Sultan Agung Raja Mataram ini pernah mengusir bangsa Belanda di Batavia selama 3 kali, di Jakarta yang pernah mendarat dan membuat benteng pertahanan di Jakarta, tapi Sultan Agung gagal karena kekurangan logistik dan persenjataan yang kalah canggih dengan persenjataan bangsa Belanda pada waktu itu, ya. Akhirnya sejak semeninggal Sultan Agung ini, Kerajaan Mataram di Yogyakarta ini yang menguasai Jawa dari Sunda sampai Jamur ini berhasil ditaklukkan oleh Belanda, sehingga daerah-daerah jajahannya kemudian dikelola oleh Belanda dari Bandung, Sunda dulu itu, ya, pesisir utara, Jawa Timur dan sebagainya itu, yang kemudian diserahkan oleh Belanda untuk dikelola. Nah, bahkan kemudian Belanda membentuk pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, jadi yang wilayahnya mencakup Indonesia ini dari Aceh sampai Papua ini, yang membentuk pemerintahan setingkat gubernur gitu, ya, yang berada di bawah pemerintahan monarki Belanda, ya, Ratu siapa itu, Ratu Juliana atau siapa itu, ya, di Belanda sana. Jadi dulu kita ini, Nusantara ini merupakan wilayah gubernuran dari kerajaan Nederland di Eropa sana, gitu, ya. Nah, itu awal-awalnya antropologi dipakai untuk kepentingan politik penaklukan bangsa Barat terhadap bangsa di luar Barat, gitu, ya.
Lalu fase kedua adalah fase di mana antropologi berkembang untuk kepentingan etnografi ya. Etnografi ini, jadi antropologi mulai berkembang sejak abad ke 1800-an ini. Antropologi berkembang untuk kepentingan akademik ya, jadi pertumbuhan universitas-universitas di Inggris, di Prancis, di Jerman, di Belanda ini membuka program-program antropologi ini ya, sehingga kajian-kajian etnografi berkembang pesat. Jadi lebih kepada kepentingan akademik. Setelah bangsa Barat berhasil menaklukkan bangsa-bangsa lain ini, lalu mengembangkan diri menjadi kajian ilmu pengetahuan, kajian ilmiah di universitas-universitas di Eropa sana untuk mempelajari suku-suku di luar suku Eropa melalui kajian-kajian etnografinya itu, kajian etnik, hubungan etnik dengan agama, hubungan etnik dengan nation state dan sebagainya itu ya. Jadi banyak antropolog-antropolog yang mempelajari kajian-kajian etnografi termasuk keperbekalaan itu ya. Sangiran di Sragen itu yang menemukan manusia tua di Jawa pada ribuan tahun yang lalu, ada arkeologinya di Sangiran yang itu antropologi fisik gitu ya, antropologi arkeologi itu ya, yang mempelajari etnik Jawa ini ternyata punya leluhur yang sudah sangat tua, zaman Pithecanthropus itu ya, zaman Megalitikum atau zaman apa itu ya, yang ternyata punya kebudayaan tua sekali, sehingga dipelajari secara akademik, lalu diketahui perkembangan kebudayaannya sampai sekarang ini dari situs-situs di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah itu, atau situs-situs lain di Nusantara untuk mengetahui manusia Melayu, manusia Bugis, manusia Minahasa, dan sebagainya. Itu terjadi pada abad ke-18 sampai abad ke-20 ini ya. Jadi kajian-kajian etnografi ini mendorong bangsa-bangsa di luar barat ini banyak yang belajar di Eropa ya, anak-anak bangsawan, anak-anak pimpinan suku banyak yang kuliah di Eropa mengkaji antropologi ini ya, termasuk bangsawan-bangsawan dari kerajaan Mataram Jogja ini banyak yang sekolah di Belanda, termasuk Sultan Habib berapa itu 9 itu ya. Di sana mereka mempelajari etnografi ini ya, kajian-kajian etnik ini, suku-suku ini untuk mempelajari perilaku kebudayaannya, tata keluarganya, agamanya, dan sebagainya itu ya. Itu pada periode abad ke-15 itu yang lebih menitik beratkan kajian-kajian antropologi lebih bersifat akademik ya, dengan munculnya metode-metode etnografi ya, mempelajari masyarakat suku-suku itu dari sisi etnografi, etnik-etniknya, ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri psikisnya, budayanya, dan sebagainya itu yang dipakai untuk kepentingan akademik, sehingga melahirkan program tinggi, membuka prodi-prodi antropologi di Eropa yang cukup besar seperti di Inggris, di Prancis maupun di Belanda sendiri itu ya. Lalu fase ketiga adalah fase abad ke-20-an ya. Abad ke-20-an ini kajian-kajian antropologi itu menciptakan apa ya? Ada persaingan antara bangsa barat dengan bangsa-bangsa lain itu ya, sehingga ada seiring dengan munculnya kesadaran nasional ini, kajian antropologi dipakai oleh bangsa barat untuk melemahkan bangsa-bangsa lain ini, India, Arab, Afrika, dan sebagainya itu, sehingga distigma yang begitu itu ya, seperti Raffles menstigma bangsa Melayu, bangsa Malas, dan sebagainya itu. Ini karena munculnya benih-benih nasionalisme di berbagai suku etnik ini, kajian etnografi ini, karena banyak suku-suku lain yang bangsa-bangsa lain yang sekolah di barat, maka punya kesadaran nasional ini. Lalu kajian antropologi juga dipakai oleh bangsa barat ini untuk mengkaji kelemahan-kelemahan bangsa lain, sehingga ingin mempertahankan
pemerintahan kolonialnya itu bisa bertahan lama gitu ya. Itu pada awal-awal abad ke 20-an gitu ya. Pada awal-awal bulan. Baru pada awal abad setelah awal abad 20-an ini yang kemudian munculnya nasionalisme ini, maka kajian-kajian antropologi justru pada kajian keempat ini munculnya nasionalisme ini. Kesadaran etnik lalu tumbuh menjadi etnik bersama yang berkumpul menjadi kesadaran nasional, kesadaran kebangsaan itu yang menganggap bangsa-bangsa yang dijajah ini juga pada fase keempat ini, fase pasca abad ke-20 ini, bahwa bangsa-bangsa di luar barat juga bangsa yang unggul gitu ya. Muncul konsep-konsep nasionalisme, konsep kebangsaan yang memandang tidak hanya bangsa barat saja yang unggul karena pelemahan-pelemahan stigma-stigma labeling-labeling itu, tapi juga bangsa di luar barat juga bangsa unggul. Meskipun sebenarnya kajian bangsa yang unggul ini sebenarnya dari tradisi Judaisme ya, dari bangsa Israel yang merasa unggul itu lalu kemudian diadopsi oleh Eropa, bangsa Eropa juga bisa bangsa unggul. Lalu kemudian tersebar lewat kajian-kajian antropologi munculnya nasionalisme ini, paham kecintaan kepada tanah air, keunggulan kepada tanah air menjadi bangsa-bangsa yang unggul seperti India, Indonesia, Nusantara ini ya, Indonesia, Mesir, Afrika dan sebagainya itu lalu melahirkan kesadaran bersama munculnya semangat cinta tanah air untuk memerdekakan diri dari bangsa barat itu ya, bangsa asing itu ya. Sehingga muncul kesadaran nasional lalu terciptalah negara-negara nation state modern itu ya di negara-negara yang hasil jajahan bangsa Eropa ini seperti Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam, ya Korea Selatan, Timor Leste, Filipina dan sebagainya itu, atau di India munculnya Nehru ya tokoh nasionalis itu, atau di Pakistan Sheikh Ali Jinnah, atau di Mesir Muhammad Abduh dan sebagainya itu, atau di Afrika Sudan, di Afrika Selatan Mandela, di mana di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Amerika ya juga kesadaran munculnya itu. Lalu kemudian di Australia hanya tidak nampak begitu kuat ya di Australia sama di Amerika itu ya, karena sukunya mampu ditaklukkan semuanya oleh bangsa Eropa seperti di Australia sama di Amerika itu munculnya kesadaran nasionalisme bahwa tidak hanya bangsa Eropa saja yang unggul, tetapi juga bangsa-bangsa di luar Eropa seperti bangsa Asia, bangsa Arab, bangsa Afrika, bangsa Amerika, dan maupun bangsa-bangsa Australia itu. Kajian keempat ini kemudian menumbuhkan kajian-kajian etnografi yang berkembang pesat, nasionalisme yang berkembang pesat, sehingga melahirkan perguruan tinggi tiga di Indonesia ini dengan munculnya ilmu antropologi di UI, di UGM dan sebagainya itu, yang kemudian munculnya antropolog modern seperti Clifford Geertz itu ya, yang mengkaji suku Jawa dalam bukunya The Religion of Java, agama Jawa yang sangat terkenal itu. Dia menggunakan kajian thick description ya, metode thick description, jadi menjelaskan etnik ini dari sisi kajian-kajian kritisnya, perilaku budayanya itu, sehingga melahirkan metode tafsir kebudayaan. Nanti akan saya jelaskan itu ya, tafsir kebudayaan itu. Jadi kebudayaan itu merupakan teks yang harus ditafsirkan oleh seorang antropolog untuk memahami makna-makna dari kebudayaan, baik terutama yang bersifat simbolis di tanah Jawa ini ya, yang kemudian melahirkan bukunya selain The Interpretation of Culture juga The Religion of Java itu ya, agama Jawa yang membagi kebudayaan Jawa dibagi ke dalam sub-sub culture, santri, priayi, dan abangan, yang saya kira masih relevan dalam konteks dunia sosial, kebudayaan, dan politik di tanah air ini. Saya kira itu ya teman-teman semuanya, penjelasan saya yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya kita lanjutkan lagi. Silakan di-sharing di WhatsApp atau di lewat kontak-kontak saja, tidak masalah dengan saya. Kurang lebih saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.